ala Rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi man tabi'a sunnata wa iqtada bi hudayna wa ta'allama ta'liman wa dzakara tazkiran wa intifa wa lifadul sifat wa la talata muslimin tamla sunnatu rasulullah wa ala nuta wa la kharab tafajila wa mardati kurbi subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, setelah libur yang lumayan ya, akhirnya kita ternyata masih diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengunjungi salah seorang kekasih beliau, yaitu Sayyidul Habib Abdul Qadir bin Alwi Asghaf, salah seorang wali Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ziarah kita ini merupakan tanda kita dijadikan oleh Allah pribadi yang dekat dengan para wali Allah, sehingga kalau kita itu jadi pribadi yang dekat sama orang yang dicintai oleh Allah, insya Allah kita akan diantar untuk lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Lanjutan kajian kita kitab Tajul Arus. Qala Sayyidil Imam Ibn Athaillah As-Sakandari, Al-Imam Ibn Athaillah As-Sakandari beliau mengatakan, "Idza u'tita dunya wa muni'ta syukra fiha fahiya mihnatun fi haqiq." Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Qalilud dunya yulhi an tariqil akhirah." Jadi kata Imam Ibn Athaillah, kita ini dikasih ukuran. Kalau kita itu dikasih dunia sama Allah, itu hadiah apa ujian? Iya. Belum tentu ya. Hadiah, bisa ujian. Nah, caranya kita lihat ya apa? Yang mana yang hadiah, yang mana yang ujian? Kata beliau, "Idza u'tita dunya," jika kamu dikasih dunia sama Allah, tapi wa muni'ta syukra fiha, tapi kamu tercegah untuk mensyukuri dunia tadi itu. Jadi kamu dikasih dunia sama Allah, tapi tidak disyukuri. Fahiya mihnatun fi haqiq. Maka dunia yang dikasih itu merupakan ujian bagi dirimu. Padahal Nabi SAW beliau pernah mengatakan, qalilud dunya, dunia itu sedikit saja bisa melalaikan orang dari jalan akhirat. Ya, jadi kalau orang itu dikasih dunia tapi tidak bersyukur, maka itu bagi dirinya dunia itu ujian. Nah, sekarang pertanyaannya, lah memang bersyukur itu apa? Apa ketika dapat dunia, gajian misalnya, apa cukup dengan mengucapkan alhamdulillah? Alhamdulillah bagian dari syukur. Tapi syukur itu sebetulnya, syukur itu dikatakan farahul qalbi bihusulin ni'mah, gembiranya hati dengan didapatkannya nikmat tadi itu, tapi ma'asarfil jawarih fi ta'atil mun'im ala wajil khudu. Tapi bukan cuman seneng tok, kalau seneng ya semua seneng ya. Tapi di sini dan mengarahkan anggota badan tadi itu untuk ketaatan kepada sang pemberi nikmat tadi itu, dengan merendah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya syukur itu kan ada tiga. Syukur itu ada tiga. Ada syukur dengan lisan, ada syukur dengan anggota badan, ada syukur dengan hati. Syukur dengan lisan, kalau di dalam masalah ini, ya dengan mengucapkan alhamdulillah, pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengaku betul bahwasanya apa yang didapat itu bukan dari dirinya, tapi murni dari Allah Subhanahu wa taala. Dirinya hanya digerakkan oleh Allah taala. Kemudian syukur dengan badan, maksudnya apa? Maksudnya menggunakan nikmat tadi itu dengan hal yang memang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Digunakan untuk khidmat kepada Allah taala. Dikasih sepeda motor misalnya sama Allah. Nah, ini sepeda motornya dipakai apa? Dipakai kemana? Dikasih mata sama Allah, dibuat apa? Dikasih tempat tinggal sama Allah, disyukuri tidak tempat tinggalnya, dipakai ngaji, dipakai sholat, atau tidak sama sekali.
Adapun bersyukur dengan hati, yaitu merasa dengan tulus atas keagungan Allah, ya, dan betapa mulianya Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat kepada kita tadi itu. Nah, jadi kapan dunia itu menjadi ujian? Ya tadi itu. Kalau ternyata kita tidak mensyukuri dengan tiga-tiganya tadi itu ya, lisan, hati, dan anggota badan. Ya, jadi jangan dikira ujian itu dengan sedikitnya harta, enggak. Ya, jangan kita kira orang itu kalau ternyata hartanya sama Allah masih dikasih sedikit, wah ini ujian ini, diuji. Ya. Diuji dengan apa? Dengan kekurangan. Padahal ujian dengan kelebihan itu, kata ulama, jauh lebih memberatkan lagi. Iya. Jadi ujian dengan kelebihan harta itu jauh lebih berat, katanya ulama itu. Kalau orang diuji dengan kefakiran, ya dengan kekurangnya harta tadi itu, ya mungkin masih bisa kembali kepada Allah. Dan seringkali harusnya sih kembali. Ngingat, ya Allah, saya ini dosa apa saya ini ya? Kok gini ruwet. Oh mungkin sholat saya, wis tak atur sholat saya. Akhirnya dia ingat. Tak atur sholat saya, wis saya mau sholat malam. Saya mau ngaji wis biar rezeki saya lancar. Akhirnya lancar. Berkah maksudnya. Ya, lancar berkah itu belum tentu banyak ya. Karena banyak dan sedikit itu relatif. Ada orang yang punya 50 rumah misalnya, ngerasa dirinya kurang. Tapi ada orang dapat tempat tinggal, ya sederhana, wah senang alhamdulillah. Jadi banyak sedikit itu relatif. Jadi kekurangan, ya akhirnya kembali kepada Allah. Oh iya, saya ini banyak dosanya saya ini. Ya pantas sedikit ini kan. Ujian dengan kekurangan itu masih seringkali ya, orang masih akhirnya memperbaiki diri, introspeksi. Tapi kalau diuji dengan kelebihan, ini yang repot. Makanya sampai orang itu mengaku Tuhan, Fir'aun apa itu. Ya, kenapa? Ya, karena merasa dirinya punya segalanya. Apa yang kurang? Wah, istananya megah, jabatannya tinggi, hartanya banyak, pengikutnya banyak. Apa yang kurang? Ngaku Tuhan. Akhirnya ngaku Tuhan. Namrud, ya, Korun. Jadi merasa punya segalanya, sehingga merasa ya sudah, saya ini sudah selesai. Apa yang saya inginkan saya punya. Lah buat apa? Ya misalnya kemudian bertuhan misalnya. Bahkan yang sudah, ya alhamdulillah dikasih Allah hidayah beragama Islam, ya, seringkali juga lupa. Lah ngapain sholat terus punya segalanya? Padahal dia tidak tahu. Semakin dia berani kepada Allah, Allah itu ada kalanya semakin memperbanyak dunianya. Kenapa? Supaya semakin jauh. Dan supaya semakin panjang nanti hisabnya di akhirat. Orang yang semakin banyak harta itu semakin banyak hisab. Ya, semakin banyak harta semakin banyak hisab. Kalau di dunia ini VIP, mungkin bagi orang-orang yang punya jabatan ya, kalau mau masuk kemana misalnya ke ruangan, wah ini ada jalur VIP. Buat siapa? Buat ini yang punya jabatan nih. Buat ini yang mungkin hartanya banyak. Tapi di akhirat kebalik. Di akhirat justru jalur VIP itu yang jauh lebih cepat masuk surga, justru para fuqara dan masakin. Kenapa? Hisabnya sebentar. Hisabnya sebentar. Dihisab tak selesai, wes, bismillah. Jadi mungkin yang fuqara dan masakin tadi itu, dan orang yang mungkin dititipi harta banyak tapi mampu mengelola hartanya, anak yatim, ke pondok pesantren dan lain sebagainya, itu mungkin sudah dada-dada ya, sama yang masih dihisab itu, ya, yang masih ngantri bertahun-tahun, puluhan, bahkan ratusan tahun sudah dada-dada, yang ini masih ngantri. Ya, jadi kata Nabi, sedikit dari dunia itu bisa melalaikan akhirat. Jadi tadi itu ya, ujian dengan kelebihan harta itu jauh lebih berat dibanding ujian dengan kekurangan harta. Kenapa? Karena seringkali ujian dengan kekurangan harta itu masih bisa ingat, akhirnya introspeksi. Ujian dengan kelebihan harta seringkali tidak bisa kontrol.
buat apa saya puasa? Buat apa saya sholat? Ya waliyadzubillah min dzalik. Ada dulu sahabat namanya Sa'labah bin Hattab. Ketemu sama Nabi SAW. Ditanya sama Rasulullah, "Ya Sa'labah, bagaimana kabarmu?" Akhirnya kata Sa'labah, "Hali ya Rasulullah kama tarani." Keadaanku ya Rasulullah seperti yang kamu lihat. Kebetulan waktu itu Sa'labah menggunakan pakaian yang sudah kumuh istilahnya, sudah lapuk. Akhirnya kata Sa'labah, "Ya Rasulullah, doakan saya biar punya harta yang banyak." Kata Nabi, "Ya Sa'labah, qalilun yakfik khairun min katsirin yudrik." Ya Sa'labah, sedikit tapi cukup buat kamu itu jauh lebih nikmat, jauh lebih bagus daripada banyak tapi membuat kamu lupa nanti sama Allah. Ngotot ini Sa'labah, "Ya Rasulullah, la in da'autallah farzaqanillah." Ya Rasulullah, kalau kamu minta kepada Allah dan akhirnya saya dikasih rezeki sama Allah, la utiyanna kulladzi haqqin haqqah, maka akan aku berikan harta ini kepada mereka yang berhak juga. Akan saya paskan harta ini. Akhirnya karena ngotot ya, sudah dinasihati ngotot, didoakan Rasulullah supaya hartanya tadi itu banyak. Akhirnya Sa'labah ini punya kambing. Subhanallah, setiap punya anak itu langsung banyak. Semakin banyak, semakin banyak, semakin banyak. Ternyata yang dulunya dia tadi itu rutin sholat di masjid berjamaah sudah mulai bolong. Akhirnya tiba waktu disyaratkannya berzakat. Rasulullah mengutus sahabat-sahabat itu berpencar untuk mengambil zakat daripada orang-orang yang wajib menunaikan zakat, di antaranya Sa'labah ini. Ketika didatangi oleh salah seorang utusan Rasul, dijelaskan, maka Sa'labah bilang, "Apa ini? Sejak kapan Muslim itu wajib membayar jizyah?" Jizyah itu ya, singkatnya pajak bagi kafir dzimmi yang hidup di daerah Muslim. Sejak kapan Muslim ini kok wajib bayar seperti ini? Apa ini, aturan apa ini? Padahal ini dari Allah. Padahal ini dari Nabi SAW. Dulu dia kan bilang apa? Nanti bakal saya ini. Tapi karena dunia tadi itu, padahal sedikit zakat yang dibayarkan. Tapi karena sudah terlanjur kayak gitu. Itu sahabat yang diutus Nabi baru mau sampai kembali ke Nabi dari jauh, Nabi sudah bilang apa? Halaka Sa'labah. Sa'labah ini celaka sudah. Di Rasulullah sudah tahu. Akhirnya ternyata betul dilaporkan, ya Sa'labah nggak mau. Sampai akhirnya Allah tuh menurunkan ayat, ya yang menjelaskan Sa'labah tadi itu dulu mengatakan ingin bersedekah, tapi ternyata kenyataannya apa? Tidak semudah itu. Karena dia kaget ya. Sebelumnya sedikit hartanya dikasih banyak, akhirnya kaget. Justru jauh dari Allah. Akhirnya tidak diterima zakatnya sama Nabi. Ya. Akhirnya salah seorang sahabat datang ke Sa'labah, "Ya Sa'labah, celaka kamu. Turun ayat yang menjelaskan tentang kamu." Itu takut Sa'labah. Istighfar datang kepada Nabi. Kata Nabi, "Tidak bisa saya terima zakatmu." Selesai. Tidak bisa saya terima. Rasulullah wafat zaman Khalifah Sayyidina Abu Bakar, Sa'labah masih hidup. Ya, hartanya banyak. Datang ke Sayyidina Abu Bakar, "Ya Sayyidina Abu Bakar, ini tak bayar zakat, tak bayar, tak lebih no ya perlu." Kata Sayyidina Abu Bakar, "Loh, yang lebih mulia dari saya saja menolak. Maksud saya mau menerima?" Tidak bisa. Yes. Selesai sudah. Hidup di zaman Sayyidina Umar menangi, ditanya Sayyidina Umar bilang, "Loh, yang lebih mulia dari saya Rasulullah SAW, Sayyidina Abu Bakar menolak zakatmu, saya masuk menerima." Tidak mungkin. Wes, tidak bisa sudah. Jadi Allah sudah menstempel apa? Nifak di dalam hati, kemunafikan di dalam hati Sa'labah itu. Gara-gara apa? Gara-gara dunia. Nah, waliyadzubillah min dzalik ya. Mudah-mudahan kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala hamba-hamba yang diberikan berkah di dalam apa? Di dalam rezeki. Ya, banyak sedikit relatif ya, mudah-mudahan berkah. Kita tahu cara bermuamalah dengan dunia tadi itu, mensyukuri nikmat dunia tadi itu. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Doa masing-masing.